eh, ternyata masyarakat ini tidak hanya hadir dalam dunia nyata ya, tapi dalam dunia maya juga hadir ya. Banyak hal-hal diduplikasi atau dikopi dari kehidupan nyata ya, ke kehidupan maya ya. Banyak sekali ya. Bahkan kita sudah mulai susah membedakan apakah ini nyata, apakah ini maya. Nah, banyak contohnya ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Ini nyata apa ini maya? Ini nyata apa ini sekedar maya? Maya itu artinya di dunia maya ya, di dunia internet ya. Ada virtual reality, realitas virtual, realitas yang maya ya. Itu adalah sebuah kenyataan, tapi kenyataan yang dibangun berdasarkan jaringan-jaringan berbasis internet ya. Iya kenyataan ya. Jadi ada dua kenyataan hari ini ya. Kenyataan yang kita hadapi ya, yang bisa kita indera ya, bisa kita cium, bisa kita bau, bisa kita lihat, bisa kita raba, dan kenyataan yang hanya bisa kita lihat dan bisa kita dengar ya. Yaitu kenyataan di dunia maya ya. Dari dua kenyataan ini kadang kita agak susah membedakan ya. Dan kenyataan dalam dunia maya itu selalu mengadopsi atau selalu mengkopi kenyataan sejati. Kenyataan sejati itu kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Contohnya ya, ada toko online ya. Pernah dengar toko online? Ya? Pernah ya? Ada Tokopedia ya. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ya, ada Shopee ya. Kalau dulu zaman saya itu ada apa ya namanya? OLX, nah OLX ya. OLX, ada tokobagus.com kalau zaman dulu banget ya. Nah, itu kan toko online itu kan diadopsi dari kehidupan kenyataan kita sehari-hari ya. Kalau orang nyata kan buka toko kan ya ada tempatnya, ya kan? Ada warungnya, ada yang jualan ya. Kemudian dikopi kenyataan itu dalam dunia maya ya. Dalam virtual reality, kenyataan-kenyataan maya yang sudah kita ciptakan lewat teknologi internet. Bisa dipahami nggak sejauh ini? Bisa? Apakah bisa memahami yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Bisa nggak? Bisa ya. Nah, oke, kalau bisa, bagus. Saya lanjut ya. Jadi saya perlahan-lahan untuk berusaha untuk memahamkan teman-temannya. Jadi ada dua kenyataan, ingat lagi ya. Kenyataan sehari-hari dan kenyataan di dunia maya. Kenyataan di dunia maya itu adalah kopi, ya, duplikat, ya, kayak kunci, diduplikasi dari kenyataan kita sehari-hari. Nah, tadi contohnya adalah toko online, ya, yang sekarang masih besar ya, masih apa? Oh, yang sekarang populer ya. Di toko online itu sama kayak toko offline ya. Kita pakai istilah online offline ya. Hampir sama ya. Bahkan orang sudah nyaman dengan toko online sekarang ya. Seolah-olah toko online itu nyata ya. Padahal maya ya. Padahal maya ya. Maya itu hanya imajinasi-imajinasi kita tentang kenyataan yang sesungguhnya yang kita kemudian duplikat atau imitasi dalam kehidupan maya ya. Jadi ada toko online ya. Ada mata uang digital, cryptocurrency ya. Pernah dengar? Kalau sekarang kan ada binomo, Bitcoin ya, macam-macam ya. Dana ya kan, terus GoPay, ada apa lagi? Kalau dulu PayPal ya, Indodax, trading ya, terus OVO, banyak banget, e-wallet ya, OVO ya. Jadi alat-alat transaksi ya, alat-alat transaksi yang sebenarnya duplikasi dari kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi di dalam dunia maya ternyata kita punya alat transaksi. Anda bisa bayangkan itu. Itu kan imajinasi kita, imajinasi liar manusia atas dunia kenyataan yang kemudian kita copy dan paste di dunia maya. Nah, that's the reality. Jadi ada dua realitasnya. Kalau dulu orang kan tidak pernah membayangkan ya. Ya kita hidup realita ya adalah realita yang kita hadapi ya. Yang bisa kita indera, bisa kita lihat, bisa kita bau, cium, bisa kita cium baunya, bisa kita raba, that's the reality as it is. Ya. Itulah realita sebagaimana realita itu ada. Ya kan? Tapi ternyata teknologi di bidang informasi dan komunikasi ini kemudian menyajikan sebuah realitas, kenyataan baru. Ya, yang manusia duplikasi atau yang manusia tiru dari kenyataannya sehari-hari. Ya. Yang kadang kita susah untuk membedakan ya, apakah ini realitas
di dunia maya, ataukah ini realitas di dunia sejati? Ya. Nah, nanti kita akan tahu contoh-contohnya ya. Ya, yang kita rasakan hari ini ya kita membayar pakai e-wallet, ya kan? Ada mata uang digital ya, cryptocurrency itu ya. Terus kemudian ada toko online, ada apa lagi? Kalau anak-anak sekarang kan pasti tahu ya, macam-macam ya. Banyak lah ya, banyak sebenarnya. Cuman kita mungkin tidak petakan satu-satu, tapi rata-rata sudah kita lakukan ya. Ya, sudah kita lakukan ya. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi ya, masyarakat nyata itu adalah masyarakat yang atau kehidupan yang bisa diindrawi ya, bisa dirasakan ya, di mana hubungan sosial dibangun melalui penginderaan ya. Saya berhubungan dengan misalnya Lutfil Hadi ya, atau Umi Masruroh misalnya, itu ya dengan berbicara, dengan berinteraksi secara langsung ya, dengan mengindra, dengan saya melihat Umi, dengan saya berbicara, mendengar ya. Itu masyarakat nyata ya. Sementara masyarakat maya ini adalah kehidupan manusia yang tidak dapat secara langsung diindra ya. Jadi masyarakat maya itu agak susah baunya dicium kan nggak bisa ya. Masyarakat maya itu, tapi bisa dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas ya. Bisa disaksikan sebagai sebuah realitas ya. Ya tadi ya, toko online itu kan, Anda kan misalnya beli parfum di toko online ya, ada jaminan nggak kalau parfum itu bagus? Itu kan paling lihatnya di review produk kan, tapi Anda nggak bisa membau. Karena apa? Memang realitas maya itu terbatas ya. Kadang ada beberapa aspek yang tidak bisa diindrawi, tidak bisa ditangkap oleh indera, panca indera manusia ya. Tapi orang membeli itu ya, orang sudah tidak bisa melihat lagi mana yang maya, mana yang nyata ya. Saya jualan parfum di Shopee ya. Kok parfumnya laris ya kan? Padahal saya tidak bisa mencium parfum itu ya. Atau jualan makanan di Instagram misalnya. Itu kan hanya testimoni, berdasarkan testimoni. Tapi penginderaan kita terbatas, kita nggak bisa membau ya. Tapi orang yang hidup di dunia nyata merasa bahwa itu nyata, masakan itu nyata, parfum itu nyata, padahal itu maya ya. Maya ya. Artinya itu tidak sebenarnya ya. Itu tidak nyata. Itu maya ya. Ada di realitas sebelah, bukan di realitas kita, kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kehidupan ini bukanlah kehidupan dunia akhirat manusia, melainkan sisi lain dari kehidupan materi manusia di bumi dan alam jagat raya ya. Jadi yang dimaksud dengan kehidupan maya itu bukan kehidupan akhirat ya, bukan ya. Tapi ini adalah sisi lain dari kehidupan masyarakat ya, yang kemudian ada muncul sisi lain itu karena perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Nah, itu ya. Nah, awalnya masyarakat maya itu adalah fantasi manusia tentang dunia yang lebih maju ya. Dari dunia saat ini ya. Jadi apa namanya ya? Masyarakat maya itu kan orang berimajinasi ya tentang sesuatu ya yang lebih maju dan bisa ternyata difasilitasi oleh internet ya. Itu ya. Misalnya ini ya, orang tidak membayangkan dulu ya, ketika belum ada internet bisa bertransaksi, beli barang di Amerika Serikat, dikirim dalam waktu berapa hari ya, dan itu sederhana, hanya klik selesai ya. Nah, dengan adanya internet, ada yang namanya marketplace ya. Ada Amazon.com, ada Alibaba.com. Kita beli barang di Amerika tanpa harus ke Amerika. Ya. Jadi kan itu kan imajinasi manusia awalnya ya. Kita ingin beli sebuah barang tanpa harus kita ke sana, ya kan? Tanpa harus tanpa harus lihat barangnya langsung, tapi kita harus bisa pastikan bahwa barang yang kita kirim adalah barang yang berkualitas. Itu kan imajinasi manusia. Dengan adanya internet, imajinasi itu terrealisasikan. Ya. Kita terkoneksi satu sama lain, kita membangun sistem, membangun pasar. Ya. Jadi pasar itu tidak sebagaimana kita lihat dalam dunia nyata ya, orang berkumpul, orang jualan, menawarkan dagangan, enggak. Tapi kita duplikasi ke dalam dunia maya ya. Bahkan pasar itu cakupannya tidak hanya pasar Jekulo, pasar Kudus, pasar apa, tapi pasar internasional ya. Kita bisa beli barang dari Amerika, kita bisa beli barang dari Cina, kita bisa beli barang dari mana-mana ya.
Itu kan awalnya hanya imajinasi manusia. Gimana ya kalau kita ingin bisa beli ini dari sana ya kan, beli ini dari sana ya, dengan mudah ya, tapi barangnya tetap berkualitas ya. Itu kan imajinasi manusia ya, awalnya ya. Tapi kemudian ada teknologi di bidang informasi dan komunikasi, semua terfasilitasi ya. Akhirnya bisa terjadi yang namanya transaksi lintas negara ya, menggunakan platform-platform media-media baru ya. Itu ya. Nah, fantasi tersebut adalah sebuah hiperrealitas manusia tentang nilai, citra, makna kehidupan manusia sebagai lambang dari pembebasan manusia terhadap kekuasaan materi ya dan alam semesta. Nanti akan saya terangkan tentang hiperrealitas ya. Nah, ketika teknologi manusia mampu mengungkapkan misteri tentang pengetahuan itu, maka manusia menciptakan ruang kehidupan baru manusia di dalam dunia hiperrealitas tersebut ya. Jadi sebagai ciptaan manusia, maka masyarakat maya menggunakan seluruh metode kehidupan manusia masyarakat nyata sebagai model yang dikembangkan dalam segi-segi kehidupan maya ya. Jadi manusia itu kan hidup di dunia nyata ya. Cara mereka hidup di dunia nyata itu kemudian mereka transfer ke dunia maya ya. Misalnya nih bicara tentang masalah status sosial ya. Status sosial ya. Dalam dunia nyata kan status sosial itu kan Anda dihargai ketika apa? Nongkrong Anda di Starbucks ya. Atau di coffee shop. Anda dihargai misalnya di lingkungan orang-orang kelas menengah ketika apa? Jam Anda mahal. Sepatu Anda mahal, misalnya ya ini, atau Anda pakai mobil ya, bawa mobil, atau Anda punya sepeda motor yang bagus ya. Nah itu status sosial ya. Di dunia maya juga berlaku itu ya, berlaku itu. Ya. Di dunia maya juga status sosial dipengaruhi oleh apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan. Sama dalam dunia nyata ya. Penyebabnya apa ya bermacam-macam. Nanti bisa 3 SKS ini bahas ini ya. Tentang masyarakat konsumen ya. Nah, begitu juga dalam dunia maya juga ada fenomena-fenomena yang terjadi di dunia nyata ya. Kejahatan pun ada dalam dunia maya. Ada cybercrime ya. Ya. Ada cybercrime, ada protes-protes sosial ya. Kalau teman-teman dengar dulu namanya petisi.com. Udah pernah dengar belum ya petisi.com? Udah pernah dengar? Petisi.com itu misalnya ada kejadian pelanggaran hak asasi manusia, terus berapa ribu orang tanda tangan di petisi.com itu nanti dikasihkan atau diberikan ke presiden misalnya, atau ke pemerintah atau siapapun itu ya. Jadi dalam dunia maya pun juga ada aktivisme itu gerakan protes ya. Itu terjadi di dunia maya. Biasanya kan kalau protes kan turun ke jalan ya, demo ya kan. Tapi orang-orang di era hari ini ya, kemudian berusaha untuk mengadopsi cara mereka hidup dalam dunia maya ya. Termasuk ada kejahatan di dunia maya ya, ada cyber law, ada hukum-hukum yang berlangsung dalam dunia maya ya. Tuh, ada gerakan protes di dunia nyata, di dalam dunia maya juga ada gerakan protes ya. Salah satunya ada platform yang namanya petisi.com. Udah pernah dengar belum ya? Ini terkenal sekali itu, petisi.com itu. Dari Amerika atau dari mana ya? Inggris atau Amerika ya? Ya, petisi.com. Dalam urusan politik ada e-demokrasi ya. E-demokrasi itu sebuah aplikasi lah, platform ya. Ini untuk memilih ya siapa yang layak untuk jadi wakil kita di parlemen, termasuk untuk menyuarakan hak-haknya ya. Voting BBM naik, nah, orang bisa menggunakan itu ya. Jadi semua yang terjadi di dunia nyata, dalam masyarakat nyata ya, ini kemudian mulai ya diadopsi oleh masyarakat nyata Indonesia, masyarakat nyata itu sendiri untuk diterapkan dalam dunia maya ya. Itu ya, itu yang terjadi ya. Jadi ingat ada 2 realitas ya, realitas yang Anda hadapi sehari-hari dan realitas maya ya. Nah, apa hiperrealitas itu sebenarnya ya? Namanya hyper itu lebih, realitas itu realitas kenyataan ya. Dengan adanya perkembangan di bidang komunikasi ya, kemudian
orang tidak mampu lagi ya membedakan mana kenyataan, mana fantasi ya. Itu hiperrealitas. Jadi ada realitas yang dilebih-lebihkan ya. Ada realitas yang dilebih-lebihkan ya. Jadi orang nggak mampu lagi untuk membedakan mana yang maya, mana yang fantasi ya. Apakah ini asli, apakah ini palsu ya. Contoh ya. Saya tidak yakin bahwa semua foto profil yang teman-teman unggah di Google itu adalah asli, sama persis ya dengan teman-teman itu sendiri ya ketika dalam dunia nyata. Ngaku ya. Ada yang pakai filter ini ya kan. Ada yang pakai filter itu ya. Tapi sayangnya saya belum pernah bertemu langsung dengan teman-teman. Jadi saya tidak tahu aslinya teman-teman itu apa. Ya kan? Saya menganggap itu semua asli, ya. Itu semua asli. Saya anggap foto teman-teman adalah asli, ya. Saya tidak bisa membedakan lagi mana yang asli, mana yang enggak. Ya. Jadi itu satu ya contohnya ya. Nah, jadi apa namanya? Hiperrealitas adalah kita nggak mampu membedakan ya mana yang asli, mana yang enggak. Ya. Oke, satu itu. Nah, yang kedua, teman-teman bikin akun Facebook, ya kan? Misalnya teman cewek nih, mengambil laki-laki, bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Jadi teman-teman cewek mengaku sebagai cowok bisa ya. Ya. Kemudian teman-teman cari foto profil di Google yang kira-kira ya cewek cantik gitu ya. Nah, kemudian kenalan dengan teman-teman lain dan memajang status sebagai jomblo atau belum menikah ya. Kemudian kenalan dan lain sebagainya. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa ya. Apakah saya cukup terakinkan? Kadang cukup terakinkan. Ya. Maka orang susah membedakan mana yang maya, mana yang asli. Ya. Karena semua bercampur aduk ya. Orang tidak bisa membedakan. Hiperrealitas adalah sebuah kondisi di mana kesadaran manusia untuk membedakan kenyataan dan fantasi itu kabur ya, nggak mampu ya, sulit dibedakan, ya. Agak susah dibedakan itu ya. Facebook, Instagram, Twitter, pet ya, tahu ya. Pet itu kan sudah berakhir ya, dulu kayak kuliah S1 apa ya ada pet gitu ya. Kalau teman-teman mungkin nggak zamani ya pet itu ya. Ini mendorong kita untuk masuk dalam dunia hiperrealitas ya. Coba teman-teman lihat teman-teman yang lain ya. Dengan adanya teknologi editing video, editing foto ya. Apakah benar itu merepresentasikan ke teman-teman dalam dunia nyata ya? Wajahnya sebenarnya wajahnya tuh apa namanya? Kotak gitu ya. Rahangnya itu lebar ya, tapi tiba-tiba menjadi tirus ya. Saya nggak tahu yang benar yang mana ya kan? Nah, kita nggak punya kemampuan untuk membedakan mana yang nyata, mana yang palsu ya. Karena kita sudah dikepung ya. Dikepung oleh teknologi-teknologi itu ya, sehingga susah untuk memverifikasi ya. Anda asli atau enggak di foto-foto ini ya. Nah, yang Anda anggap asli sebenarnya itu adalah maya. Ya. Maya, virtual reality, reality semu ya. Reality maya, kenyataan maya ya. Nah, hiperrealitas sendiri sebenarnya istilah ini muncul dari sosiolog Perancis ya, sosiolog poststrukturalis. Nah, apa itu poststrukturalis? Wah, kapan-kapan kita diskusikan panjang itu ya. 3 SKS lagi itu. Yang namanya John Baudrillard ya. Jadi Baudrillard melihat kita hidup di tengah kepungan media massa ya. Kita susah untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu ya. Hiperrealitas adalah sebuah kondisi kita nggak mampu lagi, susah untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu ya. Itu hiperrealitas ya. Jadi, dan itu yang terjadi hari ini ya. Makanya jangan salah ya, jangan kaget sorry. Teman-teman kenalan dengan cowok ganteng ya, tiba-tiba kenyataannya berbeda dari apa yang foto. Saya lihat banyak sekali ya pejabat-pejabat itu, waduh, fotonya cantik-cantik di Instagram ya, ganteng-ganteng. Tapi ketika lihat aslinya, wah kulitnya keriput, ya kan, beda ya. Kita sudah terlanjur menganggap bahwa apa yang maya itu ya apa yang nyata, apa yang ada di media sosial adalah apa yang nyata. Padahal enggak, itu maya ya. Nah, ketidakmampuan kita karena apa? Kita setiap hari mengakses media maya ya. Bangun tidur itu ya, mau tidur itu ya. Jadi
Sebenarnya yang nyata mana? Apakah Instagram kita, ataukah dunia dunia kita yang kita hadapi sehari-hari? Ya. Orang bisa dibuat menangis karena media sosial, ya kan? Aduh, padahal itu maya ya. Yang nyata itu yang kita hadapi di depan ya. Ya, itu ya. Jadi jangan keliru-keliru mendefinisikan mana yang maya, mana yang nyata ya. Nah, dalam sebuah masyarakat, dalam fenomena yang kita hadapi, fenomena hiperrealitas atau hyperreality ya, sebuah kenyataan yang berlebih-lebihan atau ketidakmampuan manusia dalam membedakan mana yang nyata ini, pada dasarnya adalah didorong karena adanya menurut Bodila sebuah simulakra. Wah, ini pelajaran anak S2 ini harusnya ini, tapi tak kasih ya biar teman-teman nanti ngerti gitu loh. Semester kemarin kita udah dapat, Pak. Udah dapat simulakra? Iya. Gimana penjelasannya? Sudah ada yang bisa menjelaskan? Di mata kuliah apa? Di mata kuliah apa kemarin dapatnya? Halo? Halo? Loh, tadi yang ngomong siapa itu? Apa ya, Pak? Lupa apa semester ya? Kemarin di teori komunikasi atau ilmu komunikasi ya? Gitu ya. Berarti sudah ngerti dong tentang simulakra dan simulasi gitu ya? Sudah ngerti berarti? Atau belum ngerti? Pada belum ngerti? Udah paling cuma lupa, Pak. Pada lupa. Paling lupa. Oke ya saya lanjutkan aja ya, barangkali bisa mengingatkan kembali ya tentang mata kuliah yang sebelumnya ada ya. Jadi sebuah kondisi hiperrealitas ya, ketidakmampuan orang membedakan itu ya, mana yang asli, mana yang semu, itu kan ya simulakra menurut Baudrillard ya. Jadi simulakra itu contohnya apa? Contohnya televisi ya, contohnya internet. Nah itu simulakra ya. Dalam simulakra ini terdapat a copy of copy with no original. Artinya apa itu? Ya, ada duplikasi ya. Tadi saya sampaikan ya, duplikasi objek atau peristiwa yang sebenarnya ya. Jadi objek atau peristiwa itu diperagakan seakan sama atau mencerminkan realitas aslinya, tapi sesungguhnya maya ya. Sehingga perbedaan antara duplikasi dan fakta menjadi kabur ya. TV, internet ya, itu membawa manusia kemudian untuk menduplikasi kenyataan, mengcopy kenyataan ya. Mengcopy kenyataan diperagakan sama ya dengan kenyataan ya. Tadi ada toko online, ada mata uang digital ya kan. Bahkan sampai yang paling kecil pun adalah foto Anda ya. Anda memfoto itu kan mempotret kenyataannya, tapi Anda lebih-lebihkan ya, Anda editing ya, Anda otak-atik ya. Sehingga orang agak susah mengidentifikasi apakah ini maya atau apakah ini nyata ya. Itu simulakra ya. Simulakra itu toolsnya, alatnya ya. Konten-konten pribadi dalam media sosial bertebaran buat user tidak dapat membedakan kenyataan dan fantasi ya. Susah ya. Jadi simulakra itu tools ya, yang bisa merubah hal yang abstrak menjadi konkret kalau kata Baudrillard itu, dan bisa merubah yang konkret menjadi abstrak. Contohnya apa itu? Yang abstrak menjadi seolah-olah konkret ya. Abstrak tahu ya, abstrak seolah-olah konkret ya. Ya ada contoh yang sederhana, misalnya Anda tahu kartun SpongeBob ya? Tahu ya? Tahu ya kartun SpongeBob ya? Oh, Pak. Nah, SpongeBob itu apa tuh? Spon ya. SpongeBob itu spon ya. Spon ya dia ya. Nah, spon ya. Di dalam dunia nyata spon itu ya nggak punya kaki, nggak punya mata, nggak punya kepala ya. Bener nggak? Iya. Ya. Iya, Pak. Itu kan ya kenyataannya itu ya. Jadi konkretnya spon itu begitu ya. Tapi dalam televisi dia bisa punya kaki, bisa ngomong, bisa bicara ya. Jadi teknologi itu bisa merubah ya, hal yang abstrak bisa menjadi sangat konkret
Begitu juga sebaliknya, hal yang konkret bisa menjadi sangat abstrak ya. Itu ya. Jadi spon ya kenyataannya begitu ya. Konkretnya adalah begitu ya. Apa namanya? Spon ya spon biasa, tapi ketika dalam televisi dia bisa bernyanyi ya kan. Menjadi suatu hal yang konkret ya. Jadi suatu hal konkret ya. Bisa nyanyi, bisa berwujud manusia ya kan. Itu ya. Nah, itu adalah simulakra ya. Itu permainan simulakra ya. Permainan kecanggihan teknologi ya. Bisa membuat seolah-olah yang konkret menjadi abstrak dan abstrak menjadi konkret ya. Tuh. Orang kemudian bisa dan dengan teknologi editing misalnya, orang bisa terbang misalnya kan. Orang bisa kemana-mana ya. Kalau teman-teman lihat televisi Hollywood itu kan ada apa namanya teknologi green screen ya, layar hijau ya. Orang seolah-olah bisa terbang dan lain sebagainya ya. Padahal kan tidak bisa ya sebenarnya. Nah, jadi dengan teknologi simulakra orang sudah agak susah membedakan apa namanya mana yang real, mana yang nggak real ya, mana yang nyata, mana yang semu itu susah ya, itu ya. Nah, termasuk di media sosial ya. Kalau dulu kan televisi ya, kalau sekarang media sosial ya. Di media sosial interaksi yang ada memang menggambarkan ya, bahkan mirip dengan realitas ya. Akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi ya. Terkadang ia berbeda sama sekali ya. Misalnya ya, orang kan sebisa mungkin mengadopsi kehidupan nyata dalam kehidupan maya ya. Tapi hati-hati, dalam kehidupan maya itu sebenarnya berbeda ya. Dia kadang manusia selalu akan berusaha untuk mencerminkan kenyataan dalam dunia maya ya, seperti kenyataan asli ya, kenyataan sejati ya. Tapi ternyata faktanya tidak begitu ya. Kenyataan itu dilebih-lebihkan ya. Hyper reality ya, kenyataan itu dilebih-lebihkan ya, kayak tadi ya teknologi editing ya, teknologi apa namanya, edit video dan lain sebagainya ya, orang bisa langsing dan lain sebagainya, termasuk dalam dunia sosial ya. Ya kalau saya bikin akun YouTube atau akun Instagram atau akun Twitter, saya ini kan cowok ya, saya akan bikin identitasnya cowok, tapi saya bikin cewek pun juga bisa ya. Jadi dia apa namanya memang berusaha untuk copy paste dari keadaan kenyataan aslinya, tapi kadang juga tidak gitu ya. Dia kadang tidak mencerminkan kenyataan aslinya ya. Itu dalam dunia hiperrealitas ya. Tapi dalam dunia hiperrealitas kita percaya bahwa itu nyata gitu loh. Saya bikin Facebook atas nama siapa gitu, Yanti gitu, perempuan ya. Saya ambilkan foto-fotonya dari Google. Saya isi konten Facebook itu dengan kegiatan keseharian saya dilihat, oh ini ya kenyataannya memang itu gitu, meyakinkan ya, dan orang yakin gitu ya, sehingga saya melakukan penipuan misalnya ya, meminta uang pada orang lain ya kan ya. Saya bisa membangun cerita saya dalam dunia maya ya, itu ya, itu yang terjadi ya. Saya makan di restoran ini, apakah benar saya makan di sana? Nah, kan problem ya, enggak ya. Nah, itu ya. Jadi itulah simulakra ya. Simulakra adalah tools, adalah sebuah alat ya, adalah sebuah alat ya yang menyebabkan kita hidup dalam dunia simulasi ya. Nah, ini namanya dunia simulasi ya. Dan simulasi ini diartikan sebagai keadaan di mana representasi atau gambaran dari sebuah objek menjadi lebih penting daripada objek itu sendiri ya. Sehingga kesadaran yang real di benak halayak semakin berkurang dan tergantikan oleh realitas semua. Artinya apa? Dalam dunia simulasi, ya, objek itu gambaran dari sebuah objek lebih penting. Artinya pencitraan itu menjadi lebih penting daripada objek itu sendiri. Ya. Contoh ya, Anda kalau foto makanan di Instagram, ya, makanan di Instagram itu lebih penting makannya atau lebih penting fotonya, atau penting dua-duanya? Iya, makan loh Pak. Lebih penting fotonya, karena dengan foto itu Anda dianggap ada ya. Yang kedua, Anda berlibur ke berbagai, misalnya kan selebgram berlibur ke berbagai belahan dunia. Yang Anda pentingkan adalah
citra Anda sebagai seorang kelas menengah yang mapan begitu ya, atau kelas menengah atas yang mapan ya, yang gaul gitu, yang apa ya, mau yang serba wow gitu, atau refreshing Anda ya kan, maksudnya penyegaran otak Anda ya, merilis stres, mengeluarkan stres, yang penting yang mana ya. Karena ada kasus selebgram yang sebenarnya dia tidak mampu ya, tapi dia mau minjam uang banyak, kemudian dia berlibur ke berbagai negara ya. Ada kasus begitu ya. Demi apa? Demi followers, demi klik ya. Nah, simulasi adalah keadaan di mana gambaran dari sebuah objek ya, citra kita di dunia maya itu menjadi lebih penting daripada objek itu sendiri ya. Itu ya. Jadi ya sebagaimana yang kita lakukan dalam dunia sehari-hari ya. Kita posting nongkrong ya di Starbucks, yang kita benar-benar nikmati adalah kopinya atau ya citra kita yang ingin dianggap sebagai seorang anak muda yang gaul misalnya ya. Nah, dunia simulasi adalah dunia di mana citra ya dari objek ya, gambaran dari objek itu lebih penting daripada objek itu sendiri. Rasa kopi bagi saya tidak penting ya. Tapi nongkrong atau foto dengan background belakangnya adalah Starbucks, itu yang paling penting. Itu adalah dunia simulasi ya. Jadi orang nggak menganggap lagi rasa kopi yang penting ya, tapi orang menganggap pose saya di Starbucks ketika saya upload, saya akan diakui, status sosial saya akan naik ya, dan orang-orang akan suka itu. Nah, itu adalah dunia simulasi. Kalau yang ya. Gimana? Kalau yang pecinta kopi. Ya kalau yang pecinta kopi mungkin akan suka kopinya ya. Tapi yang kita hadapi hari ini ternyata nggak begitu juga kan. Orang-orang pose di mana misalnya? Di restoran mewah, berlibur, pakai tas bermerek, pakai jam bermerek. Apa yang ingin Anda tunjukkan sebenarnya? Anda pakai jam nih misalnya ya. Apa yang ingin Anda tunjukkan lewat foto di Instagram dengan coba? Apakah ada hubungannya fungsi waktu dengan fungsi jam dengan apa yang Anda tampilkan di Instagram? Apakah jam bisa lebih berfungsi ketika Anda tampilkan foto di Instagram dengan memakai jam mewah? Nah, kita ya jujur lah ya, karena saya pernah melakukan itu juga gitu. Nah, apa yang ingin Anda tampilkan sebenarnya? Apakah dengan memamerkan mobil atau memajang foto mobil Anda atau motor Anda di Instagram itu akan membuat fungsi mobil lebih baik? Ada hubungannya nggak antara fungsi dengan Anda menampilkan foto di Instagram? Gitu. Ada nggak hubungannya? Nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada. Apakah ada hubungannya Anda membeli jam yang mahal, kemudian Anda upload di Instagram, kemudian jam itu berfungsi dengan baik? Kan nggak ada hubungannya. Orientasi Anda memajang foto itu adalah untuk apa? Untuk menaikkan status sosial Anda. Karena manusia itu adalah makhluk eksistensialis. Ya. Orang yang ingin dianggap ada. Ya. Itu. Apalagi kebudayaan kita hari ini adalah kebudayaan yang konsumeris. Ya. Yang saya mengkonsumsi maka saya dianggap ada. Ya. Semakin banyak Anda mengkonsumsi sesuatu maka semakin Anda dianggap ada. That's the problem. Ya. Itu adalah satu bahasan sendiri ya, yang panjang. Nah, itulah kenyataannya ya. Jadi objek itu tidak lebih penting daripada gambaran sebuah objek di dunia maya, dan itu yang terjadi kita dalam dunia kita hari ini ya. Makanya nggak heran kalau selebgram itu bisa gila-gilaan ya. Pokoknya saya harus mencitrakan diri sebagai orang yang wow, orang kelas menengah dan lain sebagainya ya. Nah, itu termasuk dalam iklan juga sama, dalam iklan yang kita hadapi ya, yang kita hadapi dalam dunia sehari-hari ya. Jadi kita membeli sesuatu kadang bukan karena fungsinya, gunanya ya, tapi karena tanda yang melekat ya dalam sesuatu yang kita beli ya. Jadi itu misalnya kita beli tas ya kan, fungsi tas, kita nggak bicara soal fungsi, tapi tanda, brand apa yang menempel pada tas itu, merek apa yang menempel pada tas itu yang kita beli ya. Kita hidup di era itu hari ini, mau tidak mau ya, teman-teman coba ya pasti adalah dalam salah satu atau dua yang menempel pada tubuh teman-teman atau
atau perlengkapan teman-teman yang teman-teman membeli bukan karena aspek kegunaan ya, tapi teman-teman lebih terikat pada tanda yang menempel ya, pada barang atau jasa yang teman-teman konsumsi ya. Itu yang kenyataannya terjadi ya. Ya. Karena apa? Ya, karena itulah yang akan menjadi bekal bagi teman-teman untuk di-share di media sosial ya. Ketika di-share, teman-teman akan mendapatkan pengakuan sosial yang tinggi ya, baik di kalangan komunitas teman-teman atau masyarakat secara umum. Nah, kita memang hidup di era itu ya. Nah, jangan tanya solusinya gimana ya. Nanti itu panjang itu, karena menguraikan masalahnya juga cukup panjang. Jadi jangan tergesa-gesa tanya solusinya gimana Pak. Nah, oke ya. Jadi objek atau peristiwa itu diperagakan seakan sama ya, seakan sama atau mencerminkan realitas aslinya, tapi sesungguhnya maya ya. Sesungguhnya maya, sehingga perbedaan antara duplikasi dan fakta menjadi kabur ya. Seolah-olah foto-foto teman-teman itu asli. Ya. Seolah-olah asli. Seolah-olah saya berkenalan dengan Melinda misalnya. Di dunia maya itu asli. Padahal bisa jadi Melinda tidak ada Melinda itu ya. Dia hanya rekaan-rekaan dari beberapa orang yang misalnya tidak bertanggung jawab, ingin menipu dan lain sebagainya ya. Nah, itu faktanya ya. Nah, jadi agak susah membedakan dalam dunia yang sudah kita terjebak dalam dunia simulasi ini ya. Karena adanya simulakra, karena ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi akan selalu menjebak kita dalam dunia simulasi. Itu simulasi, itu maya ya. Kenapa Anda percaya yang maya? Padahal kehidupan Anda bukan di sana, tapi di sini, di dunia nyata ya. Itu ya. Dan di dalam dunia simulasi, yaitu representasi objek atau gambaran sebuah objek menjadi penting, lebih penting daripada objek itu sendiri ya. Itu. Orang membeli tas ya, bukan karena kegunaannya, nilai fungsinya, tapi nilai prestisnya ya. Itu ya. Nah, proses interaksi satu individu lain dalam media sosial membuat peneguhan status ya. Siapakah ia, berasal dari stratifikasi sosial manakah ia ya. Peneguhan status ia bentuk secara perlahan pada akhirnya mengantarkan dirinya pada identitas tertentu ya. Tadi ya. Dalam dunia simulasi ya. Dalam dunia simulasi ini orang berlomba-lomba untuk mencitrakan dirinya ya. Termasuk dengan mengkonsumsi brand-brand besar ya. Semakin banyak mengkonsumsi dia dianggap semakin ada ya. Nah, dalam dunia siber, status yang ia peroleh dari apa yang ia tampilkan ya dan unggah sehari-hari merupakan bentuk identitas dalam dunia simulasi ya. Jadi, identitas Anda itu dibentuk dari apa yang Anda unggah, apa yang Anda lekatkan dalam diri Anda, simbol-simbol apa yang Anda lekatkan. Ya. Kalau dalam dunia nyata Anda membeli tas bermerek apa, begitu, atau sepatu bermerek apa, yaitu Anda unggah, maka itulah status sosial Anda ya. Dan orang sudah tidak peduli lagi nilai guna, tapi nilai prestis ya, nilai kebanggaan ya akan sebuah barang ya atau jasa. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, hiperrealitas hadir ya hari ini dalam kehidupan keseharian kita ya. Jadi kita nggak mampu lagi, susah untuk membedakan mana yang nyata yang mana maya. Realitas itu lepas ya, realitas atau kenyataan di dunia maya itu lepas dari kenyataan yang asli ya. Jadi foto-foto Anda sudah tidak mencerminkan diri Anda, tapi dia lepas dari diri Anda dengan bentuk sendiri, dengan wajah yang tirus, dengan mata yang belum. Misalnya, itu kan bukan realitas yang asli. Dia sudah lepas ya dari realitas yang asli ya. Jadi hiperrealitas hidup ya. Kenyataan yang dilebih-lebihkan dalam dunia maya itu hidup hari ini. Yang sialnya kita anggap itu sebagai sebuah kenyataan ya. Itu problemnya ya. Nah, Baudrillard mencatatkan bahwa apa saja yang nyata saat ini menjadi simulasi ya dalam dunia maya ya. Menurut Baudrillard ya, dalam dunia hiperrealitas kita hidup dalam dunia yang semakin kaya informasi dan semakin miskin makna, meaningless ya. Nah, artinya apa? Kita berlomba-lomba mengkonsumsi tanda atau simbol ya, kemudian kita unggah ya. Karena apa? Itu akan menjadi identitas kita, itu akan mengupgrade, menaikkan status sosial kita dalam masyarakat maya atau cyber community ya. Tapi sebenarnya tidak ada maknanya itu gitu loh.
Apa maknanya? Kelihatannya gagah, ya kan? Tapi apa makna di balik itu ya? Kalau tidak hanya menuruti apa namanya hasrat ya, dan nafsu ya, untuk dianggap ada, dianggap keren, dianggap wow. Apa maknanya? Jadi dalam dunia yang hiperrealitas, dalam dunia kenyataan yang dilebih-lebihkan di dunia maya, kita berlomba-lomba untuk menjadi digdaya ya. Wow, dianggap ya. Tapi setelah itu apa maknanya? Maknanya ya? Apa maknanya? Ya. Misalnya ya, yang lebih konkret lagi, apa namanya? Kita tampil ya dengan berbagai pencitraan ya di dunia maya, tapi kita tidak melakukan apa-apa sebenarnya di dunia nyata ya. Seolah-olah kita simpatik terhadap seseorang, tapi nothing, nggak ada yang kita lakukan ya dalam dunia maya. Itu kan miskin makna ya. Kita hanya menjadi masyarakat yang mengkonsumsi simbol terus ya. So what gitu? Ngapain setelah itu? Ya? Apa yang Anda lakukan setelah itu? Gak ada apa-apa, nothing. Selain hanya mengejar hasrat-hasrat untuk diakui. Untuk diakui sebagai kalangan berada, kalangan kelas menengah. Maka kita miskin makna ya. Dalam kehidupan nyata itu kan ada makna ya. Ada kejujuran, ada toleransi, ada tolong-menolong, menjadi baik ya, dihargai, ada integritas, ada jujur, bersih, ya kan? Tapi dalam dunia maya Anda berlomba-lomba untuk mengkonsumsi tanda, mengkonsumsi simbol, kemudian Anda unggah dalam media sosial sehingga dianggap ada. Setelah itu ngapain? Nggak ada ya. Maka kita seperti raksasa, ya katanya Anthony Giddens itu, tapi sebenarnya kita rapuh di dalamnya itu. Yaitu masyarakat maya ya. Nah, di cyber community ya. Jadi ini menjadi refleksi ya, menjadi cermin bagi kita bersama. Kalau saya mengunggah foto ini ke media maya, so what gitu ya. Kalau di pet dulu ya, kita sedang makan, kita tulis status sedang makan di sini. Kita sedang berlibur, kita tulis berlibur di sini. Terus ngapain dengan itu loh? Selain Anda hanya ingin dianggap ada misalnya. Ya. Terus ngapain dengan itu semua? Ya. Anda bersimpatik terhadap seseorang A, B, C, D, E ya. Tapi tidak ada apapun yang Anda lakukan misalnya. Ya. Hanya ingin dianggap Anda bersimpatik. Anda dianggap care. Ya. Hanya ingin dianggap care. Ya, dianggap ya, sampai sebatas dianggapnya. Tapi tidak ada kontribusinya misalnya. Ya. Masih mending kalau misalnya menggalang dana dan sebagainya ya. Tapi kalau hanya ingin dianggap care, seolah-olah care dengan satu isu atau isu tertentu ya kan. Selesai ya. Karena Anda harus menuntaskan kewajiban sebagai masyarakat maya agar dianggap ya, normal sebagai manusia, maka saya harus simpatik terhadap kasus-kasus tertentu. Ya baik sih baik, tapi so what? Ya. Kalau orientasinya hanya terbatas selesai pada itu ya itu sebenarnya hanya untuk memenuhi hasrat dan keinginan teman-teman atau kita semua menjadi makhluk yang ingin dianggap ada. Ya. Itu selain kita mengkonsumsi merek-merek besar ya, yang kita lekatkan ya dalam identitas kita ya di dunia maya. Itu ya, jadi semakin hari kita semakin hidup dalam dunia yang membingungkan ya, mana realitas nyata, mana realitas yang nyata. Kita bingung ya. Yang tidak nyata kita anggap sebagai nyata hari ini ya. Padahal itu tidak nyata ya. Dan semakin hari semakin kita rasakan ya, orang lebih suka belanja di Tokopedia daripada belanja di warung tetangga misalnya ya. Nah itu kita rasakan betul ya. Jadi kita hidup dalam sebuah dunia simulasi ya. Dunia simulasi yang objek itu lebih representasi atau citra objek itu lebih penting daripada objek itu sendiri ya. Orang membeli sesuatu karena ingin dianggap ya. Itu ya. Jadi yang kita hadapi adalah itu ya hari ini. Karena apa? Karena memang adanya simulakra, perkembangan teknologi di bidang komunikasi yang begitu pesat ya. Televisi, ya, internet, ya. Ini yang menyebabkan kita kemudian susah mengidentifikasi mana yang nyata, mana yang palsu. Itu saja ya, silahkan kita diskusi aja. Oke. Silahkan teman-teman. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Jangan-jangan nggak paham lagi nih. Dulu pernah dapat tentang simulasi simulakra dan hipereas. Gimana penjelasannya? Kalau teman-teman sudah paham, betul? Silakan bertanya. Kok sepi ini? Saya Pak, Gimana? Namanya siapa? Abdul Rohid Firmansyah. Abdul Rohid Firmansyah. Gimana? Abdul Rohid gimana? Abdul Rohid. Globalisasi dan cyber community merupakan kan bagian dari kehidupan masa kini yang tidak terhindarkan ya Pak. Terus pertanyaan saya, bagaimana caranya mempertahankan dampak baik dan mengatasi dampak buruk dari globalisasi serta perkembangan cyber community? Itu saja Pak. Itu ya. Oke, namanya siapa? Abdul Rohid Firmansyah ya. Oke, yang lain. Yang lain, saya ingin teman-teman kritis terhadap isu ini ya. Pak, saya Pak. Yang lain silakan. Sebentar. Oke, sebentar. Silakan. Nama? Nama Arfan. Muhammad Arfan. Arfan siapa? Muhammad Arfan. Muhammad Arfan Burhanuddin. Burhanuddin. Gimana, Arfan? Berarti masyarakat cyber itu komunikasinya itu efektif atau enggak, Pak? Maksudnya gimana itu? Itu kan masyarakat cyber kan itu komunikasinya itu lebih efektif di cybernya atau di realitanya. Oke, itu aja pertanyaannya. Ya. Oke. Terima kasih Arfan. Yang lain silahkan. Yang masih punya waktu yang cukup banyak nih kita. Silakan yang lain. Ini isu yang menarik loh sebenarnya ya. Jadi menarik sebenarnya isu tentang hiperrealitas ini. Tapi ya teman-teman ini wilayah kajian teman-teman itu ya. Secara prakteknya teman-teman bisa editing video dan lain sebagainya. Tapi secara teoretiknya teman-teman sedang membuat satu dunia menjadi makin hiperrealitas ya. Makin dilebih-lebihkan ya. Tuh. Oke, gimana yang lain? Silahkan. Rozak nih kayaknya mau tanya nih, Abdul Rozak nih. Gimana Rozak? Ketawa ke TV. Itu dijawab dulu aja Pak, nanti kita menyusul. Gitu ya? Atau Ika mau tanya dulu Kak? Gantian yang lain Pak, udah tiap hari nanya. Gitu ya, yang lain lah. Oke ya, saya ingin teman-teman aktif lah. Ini kok lemes banget, kenapa sih? Padahal jam pertama loh. Kenapa teman-teman kok lemes ya? Ini belum ada separuh kuliah kita loh. Berapa? Maklum Pak, akhir bulan. Akhir bulan? Kalau akhir bulan kenapa? Emang teman-teman kerja di sini atau gimana? Belum gajian Pak. Belum gajian. Ya tunggu aja nanti nak gajian sendiri toh. Oke ya. Abdul Rohid ya. Perkembangan dan dampak negatif ya. Ya ini lagi-lagi ya, ini kan tanyanya solusi ya. Ya berat juga kalau bicara soal solusi karena kita memang benar-benar dikepung oleh simulakra ya, sehingga kita terjebak dalam dunia simulasi yang terus-menerus ya. Dunia simulasi yang terus-menerus ya apa ya? Agar menghindari efek negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi ini ya memang bukan perkara yang mudah ya, bukan perkara yang mudah betul ya, karena kita tiap hari
mengkonsumsi menggunakan teknologi itu ya, yang bisa membentengi ya hanya diri kita sendiri ya. Misalnya ya, apakah teman-teman bisa untuk menahan hasrat untuk tidak posting tentang sesuatu di Instagram atau Facebook misalnya, yang orientasinya adalah untuk pamer misalnya, bisa nggak kira-kira? Nah, itu salah satu tantangan paling kecil aja. Kalau bisa luar biasa menurut saya ya. Maksudnya ya mungkin ada yang bisa ya, cuman tidak banyak ya. Saya yakin itu. Jadi jangan marah kalau misalnya teman-teman punya teman di Instagram kok isinya kok pamer. Memang Instagram itu untuk pamer. Memang Instagram itu untuk pamer ya, untuk berjejaring, untuk show up ya, tentang apapun itu. Jadi jangan sensi karena memang itu medianya untuk eksis gitu ya. Selain untuk berkomunikasi juga untuk menunjukkan bahwa teman-teman ada ya. Untuk mengkonstruksi citra ya. Untuk membangun citra teman-teman mau dianggap apa dalam dunia maya. Nah itu ya. Ya memang tidak mudah ya. Cuman beberapa orang berusaha untuk berpikir secara mendasar ya. Saya sendiri udah jarang banget ya di Instagram itu upload ya. Jarang banget di Instagram upload. Sudah agak lama juga ya. Ya memang susah untuk menghindari hasrat-hasrat itu ya. Hasrat-hasrat untuk pamer, untuk show off ya kan. Tapi itu perlu dicoba ya. Perlu dicoba. Bukan berarti mustahil tapi perlu dicoba. Ya. Perlu dicoba. Kan banyak kalau dalam Islam itu kan menjaga perasaan orang lain, misalnya kita nggak boleh pamer di hadapan orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Ada sumber-sumber ajaran yang mengajarkan kita untuk untuk tidak hanyut lebih dalam ya. Kalau hanyut kita sudah hanyut sebenarnya, tapi hanyut lebih dalam dunia simulasi yang menuntut kita untuk sekedar menjadi makhluk yang eksis, pamer, yang dianggap ada ya. Jadi kita sekali-kali ya memang harus bisa ngerti ya. Ya meskipun Instagram itu digunakan untuk pamer ya, kita harus mengerem-rem diri lah ya. Mengerem-rem diri. Tapi apakah bisa pertanyaannya? Apalagi generasi teman-teman ya yang sudah dikepung habis-habisan oleh itu ya. Teman-teman membeli sesuatu yakin salah satunya adalah untuk pamer ya. Untuk dianggap, untuk menaikkan status sosial ya. Sederhana saja kok. Gimana? Kalau pamer hobi, Pak. Gimana? Kalau pamer hobi. Devi. Kalau pamernya pamer hobi, Pak. Masa nggak boleh? Ya boleh. Boleh. Anda pamer hobinya apa? Aku tanya. Devi. Mancing, Pak. Kok mancing sih? Penyanyi. Ya nari. Nyanyi, Pak. Nari Ya. Nyanyi ya. Anda misalnya nari, nyanyi, boleh-boleh aja. Tapi pasti Anda tetap misalnya ya, kalau nyanyi Anda pengen nyanyi di mana? Di Starbucks misalnya atau di mana? Selalu ada alasan untuk saya ingin diakui kemampuannya dan dianggap wow ya. Entah itu ada barang-barang yang Anda beli misalnya. Kalau lari kan orang beli sepatu Nike ya. Foto sepatu Nike ya. Lari-lari nih, yang difoto sepatunya ya. Apa orientasinya ya? Oke, itu hobi tapi orang kemudian berpikir saya ingin dianggap ada gitu loh, dianggap sebagai kelas menengah, dianggap sebagai orang yang mampu ya, menaikkan status sosial saya ya. Itu masyarakat hari ini ya. Kecuali nggak tahu kalau masyarakat Kudus atau teman-teman yang hidup di Kudus mungkin belum sampai ke sana. Tapi kalau teman-teman lihat di Jogja, teman-teman Jakarta nggak semua, tapi sama, coba lihat Instagramnya. Semuanya sama ternyata ya. Nah, teman-teman, Pak, gimana? Instagram kan dibuat untuk pamer kan? Nah, kenapa yang buat Instagram sendiri malah jarang pamer, Pak? Itu kenapa? Pembuat Instagram sendiri jarang pamer? Ya. Emangnya siapa sih nggak Instagram? Itu maksudnya begitu. Oke, saya nggak tahu ya yang buat Instagram siapa ya, saya belum browsing ya. Cuman ya. Ayah Burhan menolak. Yang buat Facebook aja deh. Kenapa? Buat Facebook, Mas. Itu sama Pak, itu yang punya sama Instagram karena sama Facebook itu sama yang punya.
sama WA Sekarang juga ya. sekarang. Ya sekarang kan di Soalnya ini gitu, di, Mas di Burhan. Mark kan Ji. Mark Zuckerberg ya. Tapi yang bikin Instagram itu kan bukan Mark Zuckerberg. Sekarang kan diakuisisi oleh Facebook ya. Tapi yang bikin kan nggak Mark. Sama kayak WhatsApp. WhatsApp itu juga bukan Mark Zuckerberg, tapi kan diakuisisi Ya, oleh Pak, Facebook. sekarang kenapa jadi from Facebook semua? Ya itulah korporasi. Sifatnya memang perusahaan itu sifatnya memang ingin mengakuisisi ya. Nah kayak Mark Zuckerberg itu yang bikin Facebook, tapi nggak ini kan, nggak kayak kita ini yang termakan oleh apa namanya hanyut dalam dunia simulasi ya. Nah, yang dapat ya Mark ya, dari pakaian pun ya Mark juga hipnotis Kevin Systrom. sebrek itu, Pak. ya itu ya. Mau tanya. Gimana? Siapa ini? Pak Iza gimana? Gini, di akses negatif hyper reality, menurut Baudrillard dalam dunia hiperrealitas kita hidup dalam dunia yang semakin kaya informasi dan semakin miskin makna, meaningless. Nah, kalau memang pada tahun ini kita dituntut untuk memahami teknologi, memahami dunia, terutama di dunia maya, untuk mendapatkan akses informasi kan berarti kita sebenarnya nggak salah kan kalau kita menggunakan dunia internet sebagai kita mengakses informasi. Nah, kenapa kalau misalkan kita nggak ikut dalam, maksudnya kita nggak mengikuti kayak harus mencari informasi di dunia internet, kan takutnya kita yang ketinggalan informasi. Nah, tapi kenapa itu malah dibuat jadi akses negatif? Apa karena ketika dia terlalu banyak, ketika dia terlalu banyak di dunia internet, apakah dia akan melupakan yang di dunia nyata atau bagaimana, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ini ya, Pak Izatul ya. Namanya siapa? Pak Izatul ya. Pak Izatul Husna. Oke ya. Ya di satu sisi kita butuh internet ya, karena itu menghubungkan kita satu sama lain ya. Tapi internet itu tidak berarti tidak membawa dampak ya terhadap kehidupan ya, kehidupan sosial maupun kehidupan secara kebudayaan ya, yang ada hari ini ya. Ya memang ada positifnya ya. Dengan internet kan kita bisa cari informasi ya. Tapi di satu sisi dengan internet juga ya, dengan internet, dengan dunia maya ya. Apalagi habit orang di dunia maya itu kan orientasinya untuk menunjukkan bahwa dirinya ada ya, diakui ya, status sosial dia terangkat ya. Itu di saat yang bersamaan ini seperti koin mata uang ya. Di satu sisi dengan internet ada positifnya, di balik mata uang itu juga ada akses negatifnya ya. Jadi akses negatifnya adalah kita menjadi makhluk yang sangat eksistensialis sekali ya, yang ingin selalu menunjukkan bahwa kita ada, kita punya, ingin dianggap apa, dunia citra yang lebih kita pentingkan. Kita ingin dicitrakan sebagai apa sih? Gimana sih? Nah, yang ending-endingnya untuk mendukung pencitraan yang kita buat, kita melekatkan simbol-simbol ya dalam diri kita ya, entah itu barang ya, jasa ya, macam-macam untuk dianggap ada ya. Itu ya, untuk dianggap ada kan Anda yang difotokan jam tangan Anda, tas Anda, kacamata ya kan, make up ya kan, apalagi banyak ya, untuk dianggap ada, dianggap wow, dianggap macam-macam lah ya. Tapi kan di balik itu semua apa artinya itu loh? Selain hanya untuk dianggap ada, kan nggak meaningless. Padahal dalam kehidupan ini Anda ya harus berbuat baik terhadap sesama, Anda harus menyantuni, Anda harus jujur, Anda harus toleran, Anda harus banyak nilai-nilai dalam kehidupan manusia yang kemudian menjadi kerdil ya. Ketika kita menjadi bagian dari masyarakat maya ya. Itu ya. Anda lihat tuh selebgram tuh ya. Kan tiap harinya kan endorse produk ini, endorse produk itu, boleh, nggak ada masalah ya. Ingin dianggap A, ingin dianggap B. So what kalau setelah Anda mendapatkan pengakuan status sosial itu, so ngapain? Mau ngapain lagi itu udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Mau ngapain setelah itu? Ya cuma pengen ini kok, ya udah selesai gitu.
Jadi kita dianggap wow, kita dianggap dikdaya ya. Mau tidur update status A ya kan. Mau makan update status A di restoran ya kan. Terus sedang jatuh cinta ya kan. Apa dan lain sebagainya ya. So what dengan itu semua ya. Apa yang harus diceritakan di media sosial ya kan. Selain untuk membentuk citra diri Anda ya. Jadi kan miskin makna itu. Maknanya apa sebenarnya dari semua yang Anda lakukan di media sosial? Apakah Anda ingin mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, ya? Sebenarnya kan itu perpanjangan dari hasrat kita untuk diakui dalam dunia maya. Ya. Nah, jadi pamer, riak, ya kan? Itu memang dunia kita hari ini ya. Nah, ya agak susah karena untuk menghindari itu karena apa? Dari bangun tidur sampai mau tidur kita terjerat dalam dengan simulakra, dengan perkembangan teknologi yang begitu dahsyat ya. Saya juga sama, terjebak ya dalam WA misalnya, terjebak dalam Facebook, dalam Instagram ya. Cuman kan kita yang bisa membatasi diri kita sendiri untuk tidak hanyut ya. Hanyut makin parah. Kalau sudah hanyut, sudah sih. Cuman hanyut makin parah, makin gila dengan eksistensi kita sendiri, diri kita sendiri di dunia maya. Ya. Kita sendiri yang bisa membatasi. Masa misalnya pun saya beli sesuatu, masa ini penting sih saya upload, enggak masa ini terus apa fungsinya? Biasanya berpikir mendasarkan pada fungsi, kan aku beli ini untuk ini ya. Terus ngapain aku share ke media sosial? Itu kan enggak ada hubungannya dengan fungsi bekerjanya alat ini atau fungsi dari alat yang saya beli. Ya udah ngapain gitu. Nah, itu ya. Bukan kondisi yang gampang. Nah, terus Arfan tadi komunikasi yang efektif ya. Di cyber apakah efektif atau enggak? Ya efektif sebenarnya kalau hanya untuk komunikasi. Tapi yang kita bicarakan kan efek kebudayaan, efek kultur. Ya, apa kebudayaan yang terbentuk dari masyarakat maya ini? Ya. Ternyata ya, kebudayaannya adalah kebudayaan masyarakat yang semakin dia mengkonsumsi sesuatu maka dia semakin dianggap ada. Ya. Aku mengkonsumsi maka aku ada. Ya. Itu yang terjadi hari ini. Karena apa? Karena memang kepungan kita dikepung oleh berbagai iklan melalui simulakra tadi, melalui teknologi tadi ya, dikepung yang melahirkan efek kita menjadi manusia yang konsumtif ya, manusia yang konsumtif ya. Karena iklan-iklan itu kan bahasanya bahasa yang meyakinkan ya, yang menjanjikan ya kan. Dan para pengusaha atau para corporate perusahaan itu bisa dengan bagus mengeksekusi dan mengidentikan satu produk dengan sebuah identitas tertentu yang dianggap familiar di kalangan kita. Misalnya untuk dianggap orang pinter Anda harus minum tolak angin. Misalnya kalau nggak minum tolak angin nggak pinter. Atau untuk dianggap cantik Anda harus pakai fashion tertentu atau brand tertentu atau kosmetik tertentu. Nah, itu kan pintar sekali ya. Jadi nilai gunanya kadang kita nggak berpikiran bahwa nilai guna nilai guna dari kosmetik ini adalah untuk apa misalnya, untuk membersihkan kulit dari apa, kita nggak peduli itu, tapi kita lebih peduli pada tanda ya. Kalau kita pakai kosmetik itu maka kita akan dianggap seperti artis Korea atau akan dianggap dengan anak muda kekinian ya. Banyak kan kosmetik itu. Nah, iklan berhasil dengan bahasanya sendiri menyajikan propaganda melalui media massa dengan cara seperti itu. Tidak hanya melalui media massa, media online dengan cara seperti itu. Ini memang strateginya ya. Memang strateginya. Dan kita hanyut gitu loh. Kita tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata, mana yang maya ya. Apakah benar ini obat kosmetik ini benar-benar bisa berfungsi ya untuk membersihkan kulit atau tidak ya. Kita nggak bisa berpikir ke arah sana karena apa? Yang kita lihat adalah simbol ya. Jadi representasi dari simbol atau citra dari simbol ya. Citra dari kosmetik itulah yang kita konsumsi sebagai dasar keputusan kita untuk membeli. Ya, bukan objek itu sendiri, bukan kosmetik itu sendiri, tapi apa-apa yang melekat dalam produk kosmetik itu. Ya. Tadi ya kalau iklannya misalnya luwak white coffee misalnya ya, artis Korea ya, kita beli luwak white coffee bukan karena rasanya misalnya ya, tapi karena dia artis Korea nih. Jadi kan kita nggak membeli fungsinya sebenarnya, tapi membeli
tanda, ya, membeli simbol yang melekat di sana. Ya. Nah, media massa, apa namanya, perusahaan-perusahaan di bidang apapun itu ya, itu kan pinter mengeksekusi iklan. Nah, kita hanyut di sana. Kita nggak bisa membedakan ya, apakah memang kopi ini enak secara kenyataan atau enggak, kita nggak bisa. Ya. Kita hanyut. Ya. Kita diseret oleh tanda-tanda itu. Diseret, kita ada seduction, ada godaan-godaan ya. Godaan-godaan yang memikat kita ya untuk hanyut ya, mengkonsumsi produk itu karena urusan simbol, bukan urusan fungsi. Nah, tuh. Tuh ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tanya, Pak. Mana? Ainun aja. Ya. Kan gini, hyperreality kan kondisi pansos untuk mendapatkan pengakuan, ya kan, Pak? Ya, kira-kira begitulah anak bahasa sekarang ya. Ya. Ainun aja. Siapa ini namanya? Ulfa Ainun aja. NIM 52. Oke, gimana? Ulfa. Kan kalau jika orang yang punya pasti kan mudah untuk mendapatkan atau mengkonsumsi barang yang branded sehingga ia mendapatkan pengakuan. Misalkan orang yang tidak terlalu punya hidup di dalam orang yang berpunya gitu, Pak. Terus untuk menyetarakan atau menyeimbangkannya itu bagaimana untuk mendapatkan pengakuan di dalam komunitas tersebut? Ya, untuk mendapatkan, gitu, oke, pertanyaan bagus ya, Ainun aja ya. Ya, untuk mendapatkan kemampuan orang akan mengejar sebagaimana standar yang ditetapkan di komunitas tersebut ya. Kalau Anda hidup di komunitas orang-orang yang hobi dengan kosmetik ala Korea Selatan atau apalah, misalnya fashion Korea, ya mau tidak mau Anda harus ikut ya, hanyut ya dalam standar yang mereka buat ya. Nah, ini sialnya ya dalam dunia simulasi itu. Sebagaimana saya sampaikan tadi di awal ya, Anda ingin diakui di kalangan selebritis ya, misalnya pergaulan Anda di dunia maya dengan selebritis ya, Anda ingin diakui ya, hanya untuk sekedar diakui ya. Kemudian Anda berlibur di berbagai macam negara untuk menunjukkan bahwa Anda adalah kelas menengah ya, orang kaya ya, yang mampu. Tapi apa uang yang Anda dapatkan adalah dari menipu misalnya, dari meminjam ya, sehingga Anda nanti kesulitan ya dalam mengembalikan uang tersebut. Sama ya, standarnya hari ini untuk diakui dalam komunitas tertentu ya adalah biasanya melekat pada produk ya, melekat pada apa ya, citra ya, citra tertentu ya, citra tertentu ya. Misalnya ingin diakui hari ini yang terjadi ya, saya tidak bicara soal benar salah, kita bicara soal fenomena hari ini yang terjadi. Kalau Anda ingin diakui di sebuah komunitas ya, komunitas tertentu ya misalnya ya, dalam dunia maya loh ya, bukan dunia nyata ya, dalam masyarakat maya ya, Anda harus menampilkan diri seolah-olah harus sama dengan mereka, minimal sama dengan standar yang mereka tetapkan ya. Kalau mereka pecinta drama Korea ya Anda harus menyimak drama Korea misalnya. Intinya Anda harus berlangganan Netflix ya. Kemudian kalau Anda bergaul dengan teman-teman komunitas apa namanya, pecinta fashion Korea, ya Anda harus beli itu ya. Yang sangat disayangkan adalah hanya untuk sebuah eksistensi, kadang eksistensi di dunia maya, kadang di dunia nyata Anda harus menipu ya. Nah, itulah sebabnya sebenarnya ini kan gila-gilaan ya. Orang lebih berpikir tentang citra dari objek itu sendiri daripada objek itu sendiri ya. Orang sudah nggak berpikir lagi tentang gimana mengembalikan hutang, tapi orang sudah berpikir yang penting aku dianggap ada, padahal dalam dunia nyatanya bobrok, hancur ya. Itulah yang dinamakan meaningless, tanpa makna ya. Orang berlomba-lomba untuk menjadi si A, si B atau mengikuti standar komunitas atau kelompok tertentu, tapi dalam dunia nyatanya hancur, habis ya. Nah, ini yang dimaksud. Ya, kita semakin kaya informasi dengan adanya teknologi komunikasi, tapi apa maknanya ya? Melakukan seperti itu ngapain sih itu? Ya. Ngapain sih? Apa sih maknanya? Bermanfaat juga enggak ya kan? Pak, kenapa harus dikejar? Kalau Gimana? tuntutan pekerjaan gimana, Pak? Gimana? Ataninya, mana Ataninya nih? Ataninya siapa namanya?
Atania Lu'lu Ata. Oh, Lu'lu ya. Namanya Lu'lu. Mana sih Lu'lu? Kalau tuntutan pekerjaan gimana? Tuntutan pekerjaan. Sebenarnya itu tuh nggak niat pamer gitu Pak, tapi karena kita disuruh ngiklanin, jadi kita harus pakai gitu. Oh ya, gimana ya? Jangan tanya saya soal masalah apakah boleh atau tidak, atau pahas dosa atau tidak ya. Kita bicara bukan soal masalah itu, kita bicara menjabarkan sebuah fenomena yang terjadi hari ini ya. Ya silakan saja. Boleh masuk nggak Pak? Gimana Fatima? Kalau masalah pekerjaan ya Mbak Tani, aku mau menanggapi. Itu boleh-boleh aja sih menurutku, karena kita kan juga kalau misal punya keinginan buat menginfluence orang di sosial media itu boleh-boleh aja. Yang penting tahulah dampak buruknya itu seperti apa. Terus apa sih ketika kita menginfluence orang itu pesan kita tuh nyampe atau enggak. Jadi bisa kayak kita tuh misal yang dimaksud Mbak Tania kan kayak disuruh ngiklanin produk. Nah itu kan dengan bahasa-bahasa yang seperti kita tahu itu endorse kayak gitu ya Pak. Nah itu sih boleh-boleh aja. Yang penting kita tahu dampak positif dan negatifnya bersosial media seperti apa. Kan banyak ya orang-orang influencer. Gimana Razak? Belum. Kalau menurut saya memang boleh kalau di endorse, tetapi kita juga sebagai influencer harus memilih sebuah instansi tersebut ataupun produk tersebut tertentu, karena itu kan memberikan saran ke masyarakat, ke publik. Itu baik, barangnya bagus atau tidak. Jadi kita jangan gegabah dalam mengambil sebuah pekerjaan gitu loh untuk endorse. Jadi emang bener-bener dari kita ini produknya bagus. Jadi emang kita memperkenalkan ke masyarakat, ke publik dunia maya itu ya. Jadi milih produk yang mau di endorse itu sih. Jangan mementingkan sebuah uang gitu atau bayaran yang lebih besar. Oke ya. Tapi benar sih yang dikatakan Pak Hasan juga tadi, yang ditanyakan Ainun aja juga berkaitan sama Mbak Tania. Gimana tuh? Jadi kan kalau ikut orang Korea juga harus terjun ke Korea. Jadi produk yang misal sering kita pakai produk Indonesia, ya udah kalau produk Korea disuruh endorse ditolak gak apa-apa. Jadi kayak menyesuaikan aja gitu. Oh gitu. Benar, ya. Pak? Ya. Jadi ya memang agak susah. Saya sendiri susah. Gimana? Mas ada yang mau nambahin? Punya pekerjaan ya, masa rezeki ditolak sih? Ya itulah dilema. Jadi gini teman-teman, jangan salah paham dengan mata kuliah ini ya, seolah ingin melarang atau memperbolehkan. Jadi di mata kuliah ini kita berusaha untuk berpikir bebas ya, menganalisis sebuah fenomena, membongkar ya, to reveal. Jadi membongkar sebuah fenomena ya, yang kadang secara tidak sadar kita lakukan dari hari ke hari, tapi kan kita perlu tahu sebenarnya ya. Jadi bukan dalam rangka memperbolehkan atau tidak memperbolehkan ya, kita tidak tergesa-gesa pada penilaian moral apakah ini benar atau salah, apakah ini dosa atau salah, karena kita perlu tahu dulu fenomenanya apa ya kan. Kalau menghukumi sesuatu, memfatwakan sesuatu kalau nggak tahu fenomenanya gimana, kan jadi keliru ya kan. Nah kuliah ini dalam rangka untuk membongkar fenomena itu ya, mendekonstruksi bahasa sosiologinya ya, membongkar fenomena itu biar jelas, biar gamblang dulu, baru nanti kita kasih penilaian. Jadi kalau satu pertemuan untuk membongkar sebuah fenomena yang besar kan jelas tidak bisa ya, apalagi hanya saya, itu butuh pakar-pakar yang lebih canggih lagi di bidang sosiologi yang bisa membongkar itu. Cuman dari fenomena ini yang bisa digarisbawahi adalah hari ini mau tidak mau kita terjebak dalam dunia simulasi ya. Simulasi itu apa artinya? Ya tadi ya, dunia yang kita sendiri susah ya,
untuk mengidentifikasi mana yang asli, mana yang maya ya. Karena apa? Karena simulakra, karena ada perkembangan teknologi di bidang komunikasi ya. Itu yang kadang menyebabkan ya kondisi yang hiperrealitas ya. Ada suatu kenyataan yang dilebih-lebihkan ya. Yang berlebih ya. Itu ya. Jadi sekali lagi kuliah ini bukan untuk melarang teman-teman untuk endorse produk atau tidak endorse produk, tidak ya. Kuliah ini lebih ditujukan untuk biar teman-teman tahu apa yang terjadi hari ini ya. Apa? Jadi jangan dibayangkan dalam setiap mata kuliah itu terus ada wejangan moralnya. Anda boleh, Anda tidak boleh, enggak begitu ya. Kuliah itu fungsinya enggak begitu. Kuliah itu untuk membuka cara berpikir, membuka khasanah pengetahuan, biar kita tahu ya. Oh begini, oh begitu. Nah, soal masalah sikap dan perilaku moral ya kembali ke masing-masing ya. Cuman memang ada garis yang harus kita jadikan acuan ya. Di dunia yang tanpa makna ini, hidup tanpa makna itu kan hambar ya, hanya sekedar menuruti hasrat untuk dianggap ada ya. Sebenarnya juga sama dengan logika endorse. Logika endorse itu kan untuk menarik minat ya. Kalau yang endorse orang cantik, orang kelas menengah, apalagi dia artis begitu kan, orang kan kemudian melihat kadang tidak membeli produk tapi membeli siapa yang endorse ya. Apakah yang endorse si A, si B, si C ya, kan itu kan logika endorser kan begitu ya. Nah, kalau si A ini endorse-nya bagus, ngomong bagus tentang suatu produk ya kita beli ya kan. Nah, cuman kadang memang logika kapitalisme atau ya kapitalisme, logika sebuah perusahaan itu kan memang ingin menjual banyak barang sebanyak-banyaknya ya. Semakin rakus manusia semakin senang mereka ya. Nah, titik wejangan moralnya, nasihat moralnya adalah kita harus mengerem diri ya untuk tidak menjadi rakus ya. Untuk tidak menjadi rakus, untuk tidak menjadi makhluk yang ingin selalu pamer ya. Bagaimana caranya itu kembali ke masing-masing ya. Caranya ada di masing-masing ya. Teman-teman punya instrumennya, semua caranya ya. Untuk tidak menjadi rakus, untuk tidak menjadi dianggap selalu ada dalam dunia maya. Karena kenyataan itu sebenarnya ada dalam dunia nyata kita. Kita sibuk dengan memburu status sosial kita, tapi tetangga kita ternyata kelaparan ya. Kita di media sosial dianggap sebagai anak yang wow, followernya banyak. Tapi teman-teman lupa, tetangga teman-teman adalah orang yang tidak mampu ya. Yang tiap harinya hanya mengandalkan misalnya jualan apa misalnya, jualan ketela atau jualan apa, atau non sewu ngamen misalnya ya. Nah, dunia yang nyata itu menghadirkan banyak sekali peluang bagi teman-teman untuk menjadi manusia yang bermakna dalam hidup ini ya. Tidak, dan jangan terjebak dalam dunia maya ya, yang seolah-olah ya wes gitu. Teman-teman dianggap berhasil ketika teman-teman dianggap ada atau status sosialnya naik. Saya sering sedih ya. Ada banyak ladang dakwah di sekitar kita yang bisa kita garap ya, menyantuni fakir miskin ya, janda ya kan, yatim piatu, dan itu hidup bukan berjauhan dengan teman-teman, di sekeliling teman-teman. Menjadi bermakna adalah ketika teman-teman turunkan mereka, real, konkret, bisa membantu solusi masalah mereka. Bukan ketika teman-teman hanya bersimpati di media sosial. Ya. Bersimpati pun kan ya oke lah, itu kan pengen dianggap seolah-olah simpatik ya kan, tapi kan yang realnya dalam dunia mata adalah ketika teman-teman, oh tetangga saya nggak bisa makan nih, kan? Tetangga saya kok kelaparan ini, hari ini kasihan di pasar kok jualan buah atau jualan sayur kok nggak ada yang beli. Itulah. Jadi semakin teman-teman ke arah sana, semakin teman-teman bisa menjadikan hidup teman-teman semakin bermakna. Jangan hanya di realitas yang sebelah ya, karena yang di realitas sebelah itu simulasi, ya, dunia simulasi ya, yang hampir mirip dengan kenyataan tapi berbeda sebenarnya ya. Jadi itu, jadi kalau ditanya baik atau buruk, saya tidak akan menilai pada urusan yang sangat teknikal banget ya, misalnya endorse dan lain sebagainya, tapi jangan terlalu banyak ke sana. Tapi lihat ya, teman-teman ngomongin soal bantuan sosial dan lain sebagainya, pendapat ini A, B, C, D, E ya kan, seolah-olah jadi social warrior justice ya, penegak keadilan di media sosial, tapi tetangga teman-teman sendiri kelaparan ya kan, seolah-olah jadi heroik di media sosial, jadi gagah ya,
dianggap kelas menengah. Tapi lihatlah ya sekeliling teman-teman, karena kenyataan itu yang asli ada di sana, bukan di media sosial ya. Itu yang harus digarisbawahi. Itu nasihat moral saya kalau saya harus dituntut untuk memberikan nasihat. Saya tidak ingin memberi nasihat apakah endorse itu berdosa atau tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing, tapi nasihat saya adalah untuk menjadi bermakna ya. Kita harus terlibat dalam pergulatan di dunia nyata ya. Yang kadang karena kita terlalu asik di dunia maya, di dunia sebelah, kita lupa ya. Kita tiap hari ngomong soal keadilan, tentang hak asasi manusia, tentang membantu orang miskin ya. Wah, statusnya pokoknya kayak ustadz banget lah. Lupa tetangga kita itu seperti apa ya. Nah, itulah yang jadi problem sekarang. Jadi meaningless hidup kita, seolah-olah besar tapi nggak ada maknanya. Seolah-olah melakukan sesuatu tapi nggak melakukan sesuatu. Nah, jangan terlalu lama di sana. Melipir ke sebelah, kembali lagi ke alam musada ya. Nah, karena di sana sebenarnya ladang di mana kita bisa hidup menjadi lebih bermakna ya. Itu ya yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya absen lagi ya. Tadi Lailisna Yuni Maulida ada? Lailisna? Oke, nggak ada. Nggak ada, Pak. Muhammad Ainun Najib? Nggak ada juga. Nggak ada. Lutfi, ini Lutfi Tok ini, nggak ada. Ahmad, bukan Ahmad Lutfi, Lutfi Tok. Ada nggak Lutfi? Lupa itu Pak. KPI. Oh, nggak ada ya. Oh, oke. Terus Ahmad Niko mana? Ahmad Niko? Ahmad Niko nggak ada ya. Oke, Muhammad Rizvi Fauzi. Hadir Pak. Mana? Oh, Rizvi ya itu. Oke, terima kasih. Sriani Hamdana. Sriani? Apakah hadir Sriani? Oh, itu Hamdana, Sriani Hamdana itu. Terus kemudian Alfiona. Alfiona mana? Alfiona belum hadir. Tidak hadir ya berarti ini. Lutfiyah Nawami. Hadir Pak. Lutfiyah? Mana Lutfiyah? Hadir. Oh, oke. Oke. Kemudian Muhammad Abdurrauf. Abdurrauf tidak hadir ya. Oke, ini udah 3 kali nih Abdurrauf nih. Aduh. Oke, teman-teman, begitu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Siapa itu? Pak, saya belum dipanggil. Muhammad Abdurrauf. Atania. Atania Lulu kan tadi sudah tanya. Kalau sudah tanya ya otomatis sudah saya Ya, simpan. makasih ya Pak jawabannya tadi. Rauf pakai tangi. Oh iya. Pak, saya sudah, Pak. Siapa? Kalau yang tadi Bagus, Pak. Fatimah sudah. Ya. Terus siapa lagi? Siapa yang belum? Yang Tadi belum? Rauf, Pak. Rauf hadir. Rauf, Yang namanya dibuka siapa? gede Pak tadi Pak. Oh, namanya siapa Rauf? Muhammad Abdurrauf. Muhammad Abdurrauf. Oh, oh Muhammad Abdurrauf. Oke ya. Oke. Hampir saja ini kesilang ini Rauf ya. Jadi kalau yang belum saya panggil tolong bilang ya. Oke ya. Oke, gitu aja, silahkan di-on-kan semuanya untuk dokumentasi ya. Selalu ya ini ya. Di-on-kan semua kameranya. Di-on-kan semuanya kameranya, silahkan. Tolong di-on-kan kameranya semuanya. Oke, kok pada belum on ini? Apa jaringannya atau apanya? Sudah on kok Pak. Sudah on ya? Berarti mungkin jaringannya mungkin. Oke ya. Oke, kalau begitu kita foto bersama dulu ya. Ini jaringannya sepertinya. Oke ya, 1, 2, 3. Oke ya. Terima kasih semuanya teman-teman sudah hadir di kelas saya ya. Sudah hadir di kelas saya. Apabila ada kurangnya ya, saya mohon maaf ini Bu Primi Japri ini. Oh, ada kurangnya saya minta maaf ya. Jadi terima kasih.
atas perkuliahannya. Kita tutup bersama-sama dengan bersama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubak kurang atus Zak, Mas Zainuddin. Cekecut. Terakhir tak sadar diri memang. Mas Jen biasanya datang mana itu? Rohit biasa Bang. Boy, Bang Jarko. Lemak. Air ngopi. Kayak Niko. Kayak Niko ayo. Siap. Apa nek apa kok aku? Lah Niko lagi join. Apa nek apa aku? Napa saiki? Yo. Yes. Gaskun. Apa nek Niko?